dengan visi menjadi Kabupaten Konservasi Maritim yang sentosa. Dalam acara pembukaan Forum Perangkat Daerah tahun 2022, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada negara. Sambutan Bupati Wakatobi sekaligus membuka secara resmi acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 kepada yang terhormat Bupati Wakatobi Bapak Haji Haliana SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Wakatobi, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, yang saya hormati para asisten staf ahli, yang saya hormati para kepala OPD, yang saya hormati Bapak Ketua Penyusun RPJMD Kabupaten Wakatobi, Bapak Dr. Yusuf Abdul Manan, MSC, yang saya hormati Kepala Balai Taman Nasional dan seluruh jajaran yang sempat hadir. Pukul 12.30 kita harus minimal sampai di Kabupaten Wakatobi, alhamdulillah. Walaupun juga sempat digoyang-goyang, tapi karena tekad kita untuk bersama-sama dan niat kita secara ikhlas untuk mendiskusikan terkait dengan niatan kita untuk mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Wakatobi, maka alhamdulillah juga kita datang. Saya kemarin betulan di Jakarta dan perlu saya sampaikan bahwa kemarin ada kedai rekan yang kami tandatangani MOU-nya dengan Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan juga pada Dr. Manan dari kemarin agar bisa mengikuti sosialisasi terkait dengan kedai ini, tetapi ternyata budidaya dan perikanan tangkap, maka saya disampaikan bahwa Kadis Perikanan akan secepatnya menyusun proposal, bila perlu kalau desain sudah ada, itu bisa segera disampaikan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai supaya kita bisa mengantar langsung kepada beliau dan selanjutnya akan dimasukkan sebagai agenda-agenda prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kadis Perikanan ada? Ya, Pak Kadis ya? Kemarin saya sudah sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk alhamdulillah bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ada beberapa agenda penting daerah sudah kita sukseskan bersama, dan semua ini atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras dan kerja ikhlas kita semua. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi atas kemitraannya selama ini sehingga agenda-agenda pembangunan Wakatobi dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Hadirin undangan yang saya hormati, tantangan pembangunan Wakatobi di masa depan sangat kompleks, berubah cepat, tidak menentu, yang dikenal dengan istilah disruption seperti teknologi digital yang mengubah tatanan kehidupan manusia, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim suhu. Pukul 12.30 kita harus minimal sampai di Kabupaten Wakatobi, alhamdulillah. Walaupun juga sempat digoyang-goyang, tapi karena tekad kita untuk bersama-sama dan niat kita secara ikhlas untuk mendiskusikan
terkait dengan niatan kita untuk mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Wakatobi, maka alhamdulillah juga kita datang. Saya kemarin kebetulan di Jakarta dan perlu sampaikan bahwa kemarin ada kedai rekan yang kami tandatangani MOU-nya dengan Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan juga pada Dr. Manan dari kemarin agar bisa mengikuti sosialisasi terkait dengan kedai rekan ini, tetapi ternyata budidaya dan penikanan tangkap, maka saya disampaikan bahwa Kadis Perikanan akan secepatnya menyusun proposal, bila perlu kalau grand design sudah ada, itu bisa segera disampaikan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai supaya kita bisa mengantar langsung kepada beliau dan selanjutnya akan dimasukkan sebagai agenda-agenda prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kadis Perikanan ada? Ya, Pak Kadis ya? Kemarin saya sudah sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk alhamdulillah bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah beberapa agenda penting daerah telah kita sukseskan bersama, dan semua ini atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras dan kerja ikhlas kita semua. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi atas kemitraannya selama ini sehingga agenda-agenda pembangunan Wakatobi dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Hadirin undangan yang saya hormati, tantangan pembangunan Wakatobi di masa depan sangat kompleks, berubah cepat, tidak menentu, yang dikenal dengan istilah disruption seperti teknologi digital yang mengubah tatanan kehidupan manusia, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim suhu. Ini bisa membawa banyak informasi yang bagaimana kita harus lakukan agar momentum kondisi ekonomi yang membaik ini bisa ditingkatkan dan kita segera ini bisa membawa banyak informasi yang bagaimana kita harus lakukan agar momentum kondisi ekonomi yang membaik ini bisa ditingkatkan dan kita segera. Ya, tadi saya menyimak ada 4 indikator yang menjadi output menjadi prioritas pemerintah daerah. Nah, dari itu tadi kira-kira di mana bisa nyata bisa menyatu program. Ya, misalnya saya di nah, jadi paling tidak dari 18 tadi saya lebih melihat di indikator keempat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, saya kira ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi yang merata, dia akan menjawab banyak hal. Kemiskinan lah, kesenjangan atau semua. Artinya begini, bahwa ketika kita punya uang, kita punya sumber daya ekonomi, apa sih yang enggak? Nah, ini yang mesti kita menyatukan pemikiran bahwa kita sebagai satu wilayah, satu pemerintahan, mesti ada sebuah kolaborasi, sinergitas yang menyatu dia. Misalnya begini, pemerintah desa dia punya apa? Lalu dia kekurangannya di apa? Kita memerlukan ini lagi-lagi regulasi, ya kan, bahwa ketika proses perencanaan di desa itu pemerintah kita ada memayungi gitu bahwa hasil-hasil pendataan di desa ini menjadi rujukan, tidak sekedar saya menyebutnya dalam tanda kutip ide liar orang yang hadir pada saat musyawarah desa. Iya kan? Syukur-syukur dia datang dengan argumen yang kuat gitu, mewakili keadaan di desanya. Nah, sementara saya beberapa kali menghadiri musdes, mudah-mudahan di desa yang hadir ini bukan seperti itu keadaan. Yang hadir ya itu saja, tinggal menyuarakan keinginannya, bukan berdasarkan dia juga punya begitu dokumen APBD. Kan? Nah, jadi ada regulasi yang mengatur bahwa perencanaan desa itu merujuk kepada hasil-hasil pendataan di desa. Nah,
Sehingga nanti terjawab kalau kita meyakini proses penyusunan RPJM desa itu ada asistensi yang namanya disinkronisasikan dengan RPJM daerah, ya. Ketika RPJM desa itu menjawab kebutuhannya, itu kan secara otomatis kebutuhan daerah pun akan terjawab. Nah, kabupaten kita tidak berdiri sendiri. Pada setiap OPD, sehingga kami dari setiap OPD ini kira-kira di kegiatan mana yang harus kita bisa masuki, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kira-kira kalau kita bertanya di mana kira-kira kaitannya dengan ini, apakah di kegiatan yang menunjang perekonomiannya atau yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desanya. Namun yang terpenting lagi adalah barangkali dari semua data-data yang ini, karena kita juga namanya dari OPD ini kan berkaitan dengan masalah anggarannya, sehingga keterlibatan kita untuk intervensi daripada desa-desa ini kita sangat juga terbatas. Sehingga kami juga butuhkan bahwa problem desa ini sangat kita butuhkan, sehingga mana yang utama di antara yang utama. Misalnya kita mulai dari tingkat desa, pelayanan posyandu, mengidentifikasi ibu hamil, bagaimana memberikan asupan makanan bergizi untuk si ibu hamil, sampai dengan akhirnya. Nah, kalau di tingkat perencanaan desa itu yang baik tingkat desa maupun ini selalu itu tidak sampai selesai karena tadi keterbatasan dana, ya, lagi-lagi keterbatasan anggaran. Nah, saya kembali kepada ini, kita sharing saja. Memang yang jadi persoalan tadi yang disampaikan oleh Pak Habib adalah perlu profil desa, sehingga dinas teknis di OPD teknis itu bisa mengambil langkah-langkah kebijakan dalam penyusunan programnya. Nah, tidak semua program berdasarkan profil desa yang disusun misalnya 10 harus terselesaikan. Ternyata setelah semua juga diusulkan, anggaran daerah tidak mencukupi untuk mengcover semuanya. Setelah semua masuk proses yang dilakukan sama semua. Jadi pelatihan yang dilakukan itu juga dalam proses penguatan isu utama tadi. Bagaimana menyelesaikan isu utama. Nah, sama dengan kami di Kabupaten Wakatobi, mulai pendampingan petani rumput laut dilatih. Setelah itu kami bentuk kelembagaannya, dilatih lagi keuangannya. Mungkin teman-teman pendampingan desa juga kami informasikan pasca SD otomatis kami tidak mungkin lagi bisa intervensi. Mudah-mudahan teman-teman pendampingan desa, kebetulan di sini ada Kepala Rumah, salah satu kelembagaan koperasi kerja di sana, ada juga di Onemelangka, tapi sebenarnya kami keseluruhan Wakatobi. Nah, kami selalu mendorong ada beberapa hal yang saya anggap yang memberikan pendapat dan masukan-masukannya. Ada hal yang agak menarik tentang SDGs desa ini, sangat berkaitan dengan apa yang ada di RPJM kita, pasal lingkungan semua. Saya dari dinas koperasi di bidang pemberdayaan usaha kecil menengah. Satu hal yang saya mau soroti bahwa di desa belum ada keberpihakan yang serius untuk pelaku usaha kecil menengah. Sadar atau tidak, usaha kecil menengah di desa kalau itu didorong dan diperhatikan dengan baik, insya Allah itu menjadi pemicu perputaran ekonomi di desa. Sebenarnya ada topik yang menarik dan sudah disinggung dari tadi bahwa di desa bisa dibuat BUMDes, bisa dibuat apa dan sebagainya. Lagi-lagi itu tidak berjalan maksimal. Lemahnya di mana? Lemahnya di pendamping desa. Minta maaf teman-teman pendamping. Mudah-mudahan ini sebagai kritik dan masukan yang sangat inspiratif buat teman-teman pendamping. Desa sebenarnya punya potensi. Mau bicara klaster 80% dibawa kemana, 40% dibawa kemana, 20% dibawa kemana? Oke, coba kita hitung. Dana desa sekarang berapa? 800 juta ya? Kurang lebih 20% saja dari 800 juta berapa pada desa? 200 juta ya? Kurang lebih. Coba fokus ke BUMDes, bina usaha kecil yang ada di desa. Coba lihat dampak perputaran ekonomi masyarakat kita bagaimana. Minta maaf, saya berbicara ini bukan hanya sekedar menghayal,
Saya berbicara dalam kapasitas kebetulan karena pengalaman saya juga sebagai kepala desa. Saya pernah menjabat kepala desa dan alhamdulillah saat itu BUMDes pertama yang dibentuk di Wakatobi adalah desa kami, Desa Wilumu. Gitu. Dan ini bukan menghayal. Jadi yang kurang ternyata di kita ini, kita jago diskusi, kita jago merencanakan, tapi kita tidak komitmen. Mestinya ada diskusi, ada eksekusi. Diskusi langsung eksekusi. Jangan diskusi-diskusi terus. Kita menghayal terus, merencanakan terus, tapi tidak ada eksekusi. Kita tidak pernah komitmen untuk itu. Mau bicara anggaran kurang, di desa sudah ada dana desa. Tinggal kita, dari pemerintah kabupaten dimaksimalkan, ditunjang kira-kira apa yang harus dibantu untuk maksimalkan ini dana desa, maksimalkan ini alokasi dana desa. Kan seperti itu. Karena sepanjang tidak ada eksekusi, tidak ada komitmen untuk itu, tidak bisa, Pak. Jadi hanya satu yang kebetulan saya dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, satu hal yang saya mau fokuskan bahwa mungkin harus ada keberpihakan untuk pelaku UMKM di desa. Dalam hal ini mungkin BUMDesnya yang harus lebih digenjot, Pak. Persoalannya kemudian kalau mau bicara lagi kegiatan prioritas di desa kan ada PJMdes, ya kemudian ditindaklanjuti dengan RKPdes, di mana RKPdes itu berbicara tentang kegiatan pertahunan. Benar tidak Pak Desa? Mau bicara prioritas apa lagi kira-kira? Sudah ada semua. Ditambah lagi sekarang ada teman-teman dari pendamping sudah menyajikan data yang by name, by address dan sebagainya. Berarti lemah kita tinggal di kepedulian, komitmen dan eksekusi. Kalau hanya kita diskusi terus tidak ada eksekusi, susah. Terima kasih. Baik Pak, ini bagus ini. Sabar dulu, minta maaf kepada teman-teman pendamping. Ini bukan hal untuk menjatuhkan, tapi murah ini apa ya, penggelitik supaya kita bisa yang hidup, yang sudah hidup menjadi lebih hidup lagi begitu. Betul. Jadi kalau Saya sengaja bakar semangatnya teman-teman pendamping gitu. Kalau kita sudah mampu, Masih lemah di pendampingan. sudah mampu dengan jiwa besar dalam diskusi seperti ini, apalagi ada NGO, ada Iya. desa, ada KPB, maka kualitas diskusi kita punya hal. Karena soal bedah dan pembenahan itu sangat sulit. Perusahaan besar pun terkadang masih belum berani melakukan itu. Padahal orang jelek. Tapi hari ini kita mampu karena ketika itu seandainya pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa mewujudkan itu bidang pariwisata khususnya di Sombu, kami yakin bahwa desa Sombu itu pasti akan jadi desa yang sejahtera. Itu sejauh ini pemanfaatan pariwisata di desa Sombu itu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Jadi seperti ini gambarannya itu, kami sudah dinobatkan sebagai desa wisata, tapi menurut saya desa kami itu belum terlihat seperti desa wisata begitu. Ya, itu mungkin catatan untuk pemerintah daerah bagaimana memajukan wisata di desa Sombu itu. Ya. Berarti ini ada suara tidak ada gambar ini maksudnya. Biar sama-sama gambarnya. Secara profil desanya sampah di desa saja masih berserakan. Sebenarnya dari 2020 kemarin kita sudah suarakan itu melalui musrembang desa. Kalau bisa tolong pemerintah daerah juga bersama-sama dengan desa bagaimana tentang penertiban pembuangan sampah di desa kami itu karena hari ini sampah-sampah itu masih berserakan. Itu kalau misalkan kita mau ambil pembangunan TPA-nya dari anggaran desa dengan anggaran yang demikian mungkin itu tidak maksimal. Itu kemudian kami berbicara keseluruhan ini menyangkut Wakatobi. Sebenarnya Wakatobi ini di setiap desa itu punya banyak potensi. Betul. Baik itu bidang pariwisata, perikanan maupun pertanian. Kita ambil contoh di bidang perikanan. Kita bukan hanya menghasilkan ikan yang banyak potensi di laut itu yang harus kita kembangkan. Salah satu contoh kalau ini mampu kita kembangkan seperti landak laut. Mungkin pasarannya di Wakatobi ini hanya 5.000 atau 10.000.
Tapi coba ke negara lain seperti di Jepang. Itu harga landak laut itu bukan hanya 5.000 10.000 tapi ratusan. Itu ratusan ribu per kilo. Seandainya itu pemerintah Kabupaten Wakatobi melirik itu dan saya yakin itu akan menjadi potensi untuk Kabupaten Wakatobi. Itu. Terus di bidang pertanian itu sebenarnya kita lirik di daerah sekitar Tindoi dan sekitarnya. Kita bisa sebagai kabupaten penyuplai mungkin cengkeh atau pala. Kenapa kita tidak lirik itu? Iya. Tuh, padahal pertumbuhan cengkeh sama pala di sana itu cukup bagus. Itu. Sebenarnya kalau ketiga potensi itu di bidang pariwisata, perikanan dan juga pertanian dikembangkan baik-baik oleh Kabupaten Wakatobi, dan saya yakin itu akan meningkatkan ekonomi di Kabupaten Wakatobi dan itu akan menjawab tingkat kemiskinan dan kelaparan di desa-desa.